Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Saya udah balik teman-teman dari traveling ke Jepang. Ada beberapa pertanyaan menarik seperti kok udah ketemu ko Rio Gunawan belum gitu kan. Saya kemarin udah sempat berkomunikasi dengan beliau langsung dan kenyataannya waktu yang saya luangkan ya untuk di Tokyo itu sangat terbatas. Jadi karena bawa orang tua juga, jadinya mungkin aktivitas untuk berjumpa dengan Koryo jadi harus ditunda teman-teman. Saya sebenarnya excited sih pengen ketemu beliau karena beliau juga tahu ya proses keluarga saya dari Jessica hamil sampai akhirnya punya anak. Jadi mau ketemu sama Matthew katanya. Cuman nanti kayaknya di lain kesempatan saya akan atur waktu untuk datang atau visit langsung ke daerah tempat tinggal beliau ya. Jadi bisa makan dekat daerah tempat beliau dan bisa ngobrol-ngobrol di sana gitu. Oke, thank you buat yang nanyain teman-teman by the way. Dan juga 3 hari terakhir nggak sempat bisa update ya karena saya juga kurang sehat kondisinya teman-teman dan baru hari ini bisa ada kesempatan untuk bisa update ke teman-teman. Jadi saya langsung aja to the point ya. Kita pengen live streaming nanti. Jadi atur waktu dulu, kita live streaming, kita bahas untuk candle close monthly ya. Karena ini bakal seru ya untuk monthly close. Kita ngelihat ada sebuah indikasi candlestick reversal pattern yang dinamakan dengan istilah Three River Morning Star. Ini harusnya bullish, tapi apakah iya dia akan bullish? Nah itu kita bahas pas live streaming. Untuk saat ini kita bakal cover analysis untuk closingan daily dulu kali ya, yang sudah mengkonfirmasi adanya rejection dari ya retest terhadap level 80.000. Dan juga kalau kalian lihat nih sebenarnya kita pakai channel pun masih valid ya gitu kan, kita dekat-dekat level itu masih kena rejection gitu kan. Itu artinya apa teman-teman? Artinya market masih bergerak dalam channel walaupun kita ngelihat dia telah sukses breakout trend line, which can be considered sebagai indikasi yang baik sekali. Tapi saya percaya gini teman-teman ya, di dalam setiap bull market itu pasti ada retracement, di dalam bear market itu juga pasti ada retracement gitu. So every push ke harga yang lebih tinggi, seperti yang saya bilang sebelumnya, wajib dicurigai sebagai potensi yang namanya bull trap. Oke, bull trap ini bisa nge-trigger sell off karena menciptakan likuiditas baru. Tapi di sisi lain memang kalau misalkan kita melihat dari perspektifnya ETF client, so far demand-nya baik-baik aja gitu kan. Kelihatan dia masih bertahan kok di angka 58 miliar dolar dan sebelumnya 56, 57, 58, 56, 57, 58. Repeat aja, ulang-ulang aja di situ-situ terus gitu kan. Saya sih ngelihatnya ini dari sisi client ETF bagusnya adalah mereka nggak panic selling gitu kan. Walaupun kita ngelihat S&P 500, Nasdaq udah creating new all time high, Bitcoin belum bisa lari yang gimana-gimana banget. Saya pikir karena kita masih terkendala dari geopolitik ya. Di sini kalau kita lihat US dan Iran masih maju mundur, like it or not, news ini berpengaruh ya buat kondisi market. Jadi kalau kita ngelihat kemarin ada kondisi di mana kelihatannya ada bad news ya, di weekend responsif atau tidak gitu kan. Ternyata pas market open baru responsif. Jadi kejadiannya itu pas lagi New York aktif kemarin ya, baru mulai ada activity lebih kuat lagi, lebih signifikan, lebih agresif lagi. Saya ada sempat posting ke Telegram teman-teman. Jadi Telegram free group ya. Saya ada posting soal guys, be aware ya, kita ada double top di sini. Jadi begitu dia double top, ya saya langsung infokan gitu kan. Saya bilang sama teman-teman, guys ini double top, be careful. Maybe kita akan masuk fase retracement, dan jika retracement ya expect harga bisa retest ke sini. Nyatanya hari ini udah nyampe ya teman-teman, 7675 udah sampai. Ya kita belum tahu sampai sekarang ya apakah dia bisa ketahan atau tidak di zona tersebut, karena so far di internalnya itu secara struktur masih bearish gitu kan. Jadi price still creating lower low, lower low, and lower low. Ini aja lower high, kalau misalkan dia naik nanti masih bisa jadi lower high dan maybe creating another lower low. Yang cuman harus diperhatikan adalah satu teman-teman, bahwa keseluruhan swing yang besarnya ya, ini adalah low-nya, ini adalah high-nya. Ya, jadi saya anggap ini sebenarnya satu kesatuan naik nih. Oke, price pullback, create double top, terus dia koreksi. Apakah Vin ini bisa dianggap sebagai ABC? Bisa juga. Ya, itu satu consideration buat teman-teman pertimbangkan. Atau teman-teman mau ngelihat dari perspektif yang lebih agresif atau yang lebih, ya kita bisa bilang lebih ekstrim, maka kita bisa lihat juga bahwa sebenarnya mana ya, saya pakai yang agak kosong. Nah ini aja deh boleh ya teman-teman.
4 doang. Oke, mantap. Jadi saya lihatnya adalah satu, kita kan memang masih bergerak dalam channel ya. Kita agree bahwa posisi ini adalah posisi yang valid, terutama karena naiknya korektif ya guys. Jadi bukan naik yang impulsif boom 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 meletus gitu. Ini naiknya korektif. Kedua, kita sempat bahas ya di live streaming, kita di sini terdapat yang namanya fair value gap. Oke. Ini udah testing guys, 2 kali fair value gap. Oke, di ujung kena double top. Lalu kalau kita pakai swing besar, ambil dari atas ke bawah, di level itu sebetulnya dekat dengan level Fibonacci Golden Ratio ya. Mana nih? Ini dia. Oke, dekat dengan Golden Ratio 50 dan 62% retracement. Cuma saya nggak perlu tambahin Fibonacci lah ya. Kita pakai fair value gap-nya aja dulu. Itu udah jadi crucial ya, crucial testing teman-teman. Lalu kalau kita misalkan menambahkan trendline dari internalnya, kamu bisa lihat kayak gini ya. Ini valid nggak, Pin? Valid sebagai trendline ya. Harga naik, creating higher low, higher low, higher low, respecting every time dia testing. Yang kelima barulah gagal gitu kan. Ini 1, 2, 3, kemudian ya 4-nya di sini sebetulnya ya. Yang ini yang kelima yang dia gagal. Jadi bisa nggak sih kita ada concern kalau harga nggak bertahan trendline itu, habis itu dia dibantai turun ke bawah gitu? Bisa banget ya, karena memang di bawah itu masih tersedia banyak sekali fair value gap yang bisa dites teman-teman sebagai potensi liquidity-nya gitu kan. Jadi harga nanti turun tap baru dia mantul lagi juga bisa gitu. Nah cuman kalau kayak gitu kan nantinya akhirnya banyak kemungkinan nih. Gini aja guys ya, to make things simple, kalau saya prinsipnya kan follow the market structure. Untuk saat ini yang saya lihat adalah low high internal, low high internal ya. Majornya adalah ini dihapus, ini dihapus. Jadi kita ngelihat ini satu swing ke atas. Kenyataannya kan begitu. Kita lihat dari sini pullback, ini pullback, terus dia naik gitu ya. Ini swing besar semua nih yang saya mapping gitu. Baru internalnya ada swing kecil. Nah teman-teman, sebetulnya untuk berpatokan ya, atau memberi patokan yang lebih kritikal adalah kita punya area demand di zona tersebut, dan kenyataannya di level itu juga merupakan area support resistance yang kuat sekali dipertahankan oleh Bitcoin dalam pergerakan seminggu 2 minggu terakhir. Tepatnya seminggu terakhir lah ya. Ya seminggu 2 minggu lah ya. Resistance di sini support. Habis itu dia mantul naik dan start creating struktur yang lebih tinggi. Jadi dia menciptakan apa? Higher high. Di sini adalah previous low-nya. Nah, kita bisa mempertimbangkan bahwa zona ini adalah zona yang berpotensi sebagai liquidity-nya. Jadi bisa aja harga turun, sweep, and then dia baru mantul lagi. Itu sangat possible ya untuk saat ini. Nah guys, gini ya. Kalau misalnya teman-teman bilang, Vin, tapi itu bearish ya dari internalnya, betul, valid sekali. Kita bisa lihat dari perspektif time frame 30 menit yang tadi saya sudah jelaskan bahwa si harga secara konsisten menciptakan struktur bearish ya. Jadi lower low, dan lower low. Tapi ingat, ini adalah internalnya. Oke? Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat secara keseluruhan, majornya di time frame 4 jam tadi dia memang masih bullish, tapi internalnya kan bearish gitu. Nah sebenarnya ini adalah kesempatan untuk trading harian. Jadi teman-teman bisa manfaatin sell shorting gitu loh. Di momen biasnya seperti ini. Kecuali ya harga udah deket nih dengan zona-zona yang berpotensi menjadi area demand-nya, which is ini salah satunya. Dan yang kedua adalah yang tadi di bawah, yang paling kritikal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman adalah tipikalnya yang following the higher time frame perspective, ya udah kita udah dekat di zona ini, kita udah boleh hati-hati gitu. Minimal apa? Nunggulah sampai ada konfirmasi reversal. Kalau ada konfirmasi reversal yang ideal, bisa dipertimbangkan ya. Jadi kita ngelihatnya apa? Ada potensi tuh. Ini jadi falling wedge, ya kan? Kalau ini falling wedge, mirip lah sama pergerakan Bitcoin waktu hari Sabtu dan Minggu kemarin gitu. Dia breakout falling wedge, dia naik gitu, valid. Jadi saya dapat nih profit dari sini ya. Kebetulan dari 2 pergerakan ya altcoin saja tuh bisa nutup saya punya risk dalam beberapa hari terakhir, bahkan sampai profit gitu. Itu hanya dengan 2 setup aja. Tapi ya pas kebetulan timingnya butuh pergerakan yang impulse kayak begini. Nah untuk saat ini kita consider ini sebagai falling wedge pullback juga bisa gitu ya. Artinya ini A, B, C, D, possibility ini E wave ya. Untuk dapat konfirmasi kita butuh a breakout dari si falling wedge, atau teman-teman bisa considering juga melihat struktur internalnya lagi
Jadi turun lagi sampai ke 15 menit. Lihat lagi di 15 menit. Mana nih ya yang terakhir ya? Oh, ini lower low lagi. Ini lower low lagi. Oke nih kalau dia tembus ini nih gua gas gitu. Bisa juga teman-teman. Jadi pertimbangan. Oke. So, with that being said teman-teman, alias dari apa yang saya coba jelaskan tadi, sebetulnya memang kita punya concern bahwa ini adalah potensi rejectionnya dia. Tapi selama level ini belum di break, kita nggak perlu terburu-buru juga untuk mengecap bahwa Bitcoin pasti jebol, pasti turun dan lain-lain. Ya, memang sih semua ini adalah probabilitas. Oke, saya di sini karena patokan saya lebih ke market structure instead of focusing di mungkin kita bisa bilang apa kayak chart pattern atau apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu, yang udah lama gitu ya, pasti mengerti yang saya maksudkan karena memang internalnya secara struktur masih bullish, saya hanya bisa follow dari situ supaya saya sistematis gitu ya. Jadi saya tidak berasumsi nih bahwa ini kayaknya double top ini akan menjadi trigger kalau market akan turun seperti ini gitu ya. Memang itu possibility-nya, tapi decision saya tidak berdasarkan itu ya. Saya harap teman-teman bisa pahami ya. Namun jika seandainya dia memberikan saya konfirmasi atau validasi yang lebih baik lagi gitu ya, bahwa secara structure dia udah bearish gitu, ini akan lebih menarik untuk di follow up sell shortnya ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita follow sampai ke bawah gitu kan. Kalau misalkan di internalnya bisa nggak sih dia kayak gini kondisinya terus dia mantul lagi, naik lagi tapi jadi lower high, sangat bisa teman-teman. Tapi at that time, by the time kita ngelihat kita manfaatin ini aja dari demandnya, itu pasti bisa ngasilin mungkin satu setup long yang menarik gitu ya. Bisa dapat 2-3 R before kita akhirnya move on ke potential sell shortnya. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Besok teman-teman atau mungkin lusa, sekiranya sih kayaknya lusa ya teman-teman ya, kita akan ada live streaming mungkin di YouTube channel ini. Kita pengen bedah secara menyeluruh supaya teman-teman punya gambaran bagaimana dengan ekspektasi sell on May and go away, kira-kira bisa terrealisasi atau tidak, dan apakah ada kondisi yang baik ya, development lebih baik lagi dari yang terjadi saat ini terhadap US dan Iran. So let's see teman-teman sekalian ya. That's gonna be the update untuk hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Semoga informasinya, semoga pembedahannya bisa menarik dan bisa mendapatkan ya alternatif analisis untuk teman-teman sekalian. Ya, God bless buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.